16 ya, 16 Maret 2019. Dan memang ini merupakan sebuah situasi yang harus menjadi perhatian kita bersama. Waspada harus, panik jangan seputar merebaknya virus corona yang mana sudah masuk di wilayah Indonesia. Tapi ini tentunya menjadi perhatian bersama bagaimana kemudian kita mengantisipasi ini agar tidak lebih meluas. Nah, salah satu yang sudah dilakukan pemerintah kita adalah merumahkan daripada anak didik, peserta didik, melakukan ibadah di rumah, kemudian bekerja di rumah, lalu di rumah, dan juga belajar di rumah. Dan tapi salah satu yang menjadi pokok persoalan kita adalah Kota Parepare yang notabene adalah kota niaga yang sangat kencang dan dahsyat proses entrepreneur di sini, kan kita punya 2 pelabuhan. Dan saudari di studio saat ini bersama saya, saudara, ada Bapak Kapten Sahrul SAPMR yang merupakan perwakilan dari kantor KSOP kelas 3 Kota Parepare. Selamat pagi, Cap. Selamat pagi. Sehat, Cap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan juga ada dari kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Makassar, wilayah kerja pelabuhan Parepare, ada Ibu Nur Hayati, Manda SKM. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa kabar? Sehat. Nggak batuk, demam? Enggak. Jangan ya. Itu kayaknya kalau kita udah tanya gimana kabar? Sehat. Iya, alhamdulillah sehat ya. Nah, baik ini Dok. Saya pengen manggil dokter gitu ya. Ini seputar antisipasi virus corona dengan cara perketat pengawasan kedatangan kapal dan penumpang di Pelabuhan Nusantara. Ini seperti apa, Dok? Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa satu di Peduli Parepare yang semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik terkait dengan virus corona yang sedang mewabah di negara kita, sudah terjangkit ya. Jadi sudah terjangkit. Memang virus ini cepat sekali menular ya. Jadi untuk mengantisipasi itu kami dari KSOP Pelabuhan Parepare, dalam hal ini Sabandar Parepare, sudah mengantisipasi itu. Pertama kami membentuk suatu tim. Jadi kami sudah membentuk tim dalam hal ini notabene adalah beberapa instansi terkait di Pelabuhan Parepare yang ada di Pelabuhan Parepare, diantaranya dari kesehatan, dari Bea Cukai, dari karantina, terus kerjasama dengan PT Pelindo, kemudian kami juga sudah kerjasama dengan dari pihak kepolisian, dalam hal ini KPPN Pelabuhan Parepare. Kami membentuk suatu tim dalam mengantisipasi kedatangan kapal. Kemarin kami sudah berbuat beberapa hari yang lalu, itu kebetulan Kota Parepare disinggahi oleh kapal kargo dari Malaysia. Malaysia kan sudah masuk negara terjangkit juga. Jadi kami antisipasi dengan memberikan ketegasan bahwa semua kru yang di atas kapal tidak diizinkan untuk turun di pelabuhan. Dan itu tentunya buat semua kami memikirkan keselamatan warga khususnya warga masyarakat Kota Parepare. Sebelumnya itu juga dari dari kesehatan pelabuhan juga sudah naik ke kapal ya, adakan pemeriksaan, ternyata alhamdulillah tidak ada yang positif ya di kru kapal tersebut. Kemudian yang kedua, dari Wali Kota Parepare juga dalam hal ini ada surat yang dikeluarkan dari Wali Kota Parepare untuk sementara menunda kunjungan kapal untuk kapal bersandar di Pelabuhan Parepare. Yang dari surat itu kami juga mendapatkan surat edaran dari Dirjen Perhubungan Laut. Nah, dari situ kami sigap di lapangan untuk antisipasi, dan kemarin yang rencananya ada kunjungan kapal turis ya, kunjungan kapal turis kami sudah menyurati itu ditunda sementara. Jadi mungkin seperti itu. Oke. Iya. Baik. Nah, ini kan memang cukup urgent dan memang ini sudah menjadi isu global, bukan cuma di Kota Parepare. Sebenarnya beberapa pekan terakhir sebenarnya jauh lebih booming lagi karena langsung negara yang notabene adalah negara yang super power dengan
stabilitas kesehatan yang sangat mumpuni, toh jebol juga gitu kan. Tidak bermaksud pesimis sebenarnya, tapi bagaimana kemudian pesimis ini kita rubah menjadi optimis. Silahkan Ibu Nur Hayati. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli Parepare. Baik, saya dengan Ibu Nur Hayati dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar, wilayah kerja Pelabuhan Parepare. Nah, di mana salah satu tugas pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah mencegah keluar masuknya penyakit karantina dan penyakit menular tertentu di wilayah pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat negara, atau dalam hal ini sebagai penjaga pintu gerbang negara. Nah, seperti kita ketahui bahwa awal tahun 2020 dunia dihebohkan dengan penyakit COVID yang kita kenal dengan COVID atau coronavirus, dan pada tanggal 30 Januari kemarin WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Nah, seiring berkembangnya waktu, perkembangan penyakit ini pun semakin bertambah, salah satunya Indonesia sebagai urutan negara terjangkit dari 114 negara. Jadi hampir setengah. Nah, apa sih tugas kita sebagai penjaga pintu gerbang atau penjaga pintu masuk? Nah, salah satunya adalah kita mempunyai manajemen cegah tangkal di pintu masuk. Dalam hal ini pengawasan terhadap kedatangan kapal, pengawasan terhadap barang, pengawasan terhadap orang, dan pengawasan lingkungan serta komunikasi risiko di Pelabuhan Parepare. Nah, untuk seperti yang tadi dikatakan Bapak Kapten Syahrun bahwa kemarin Parepare juga sempat dikunjungi kapal dari Singapura. Benar, sesuai dengan aturan kekarantinaan kesehatan bahwa kapal yang tiba dari luar negeri, itu yang pertama, poin pertama. Terus yang kedua, kapal yang tiba dari dalam negeri daerah terjangkit atau menurunkan dan menaikkan barang itu masuk dalam kapal dalam karantina, status karantina, dan dilarang menaikkan atau menurunkan barang sebelum izin karantinanya diberikan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. Seperti itu. Di mana untuk menerbitkan izin karantina bahwa kapal ini bebas dari karantina, bebas dari faktor risiko penyakit, itu kami melakukan pemeriksaan kesehatan. Kita lakukan 2 mil dari dermaga, itu berada di zona karantina. Dan kemarin kita melakukan pemeriksaan, betul tidak ditemukan faktor risiko. Jadi maksudnya kita di sini memeriksa bukan berarti menemukan bahwa ada corona positif atau negatif, bukan begitu. Karena yang menentukan corona positif atau negatif itu hasil lab dari Balitbangkes. Jadi kami hanya di sini menemukan kategori orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan. Nah, untuk mengetahui apa itu pasien dalam pengawasan atau apa itu orang dalam pemantauan tergantung dari gejala dan tanda yang kita temukan di lapangan. Nah, seperti tadi itu, jadi sekarang ini semua penumpang yang datang dari wilayah di luar Parepare atau kapalnya bersandar di Pelabuhan Parepare itu semua kita screening suhu tubuh. Itu salah satu langkah. Ada detektor seperti itu ya? Iya, kita melakukan seperti itu semua penumpang yang kapal yang tiba. Nah, kita sudah lakukan, ada alatnya di sini? Kami punya. Okay. Kami punya namanya termogram. Itu termogram untuk orang ke orang dengan termometer infrared. Kalau yang untuk massal itu yang seperti dipasang di bandara, iya, itu thermal scanner, itu untuk massal orang banyak. Tapi kami di sini masih termogram yang infrared, orang ke orang kita. Jadi semua penumpang kita lakukan seperti itu, screening seperti itu. Tujuannya untuk deteksi dini, apakah ada ditemukan orang yang memiliki faktor risiko seperti itu. Oke, baik. Tapi sejauh ini dok, saya pengen panggil kayak dokter gitu ya. Panggilannya sama Ibu Ati. Ibu Ati biar lebih romantis. Iya. Oke, Ibu Ati gini Bu, apa namanya ini kan sebenarnya meskipun dikatakan jangan panik, Iya. secara emosional mau nggak mau kita Iya. pasti Iya. ada ketakutan tersendiri Iya. gitu. Tetapi bagaimana kemudian ini kan memang Parepare ini
seperti saya utarakan sebelumnya, kita punya 2 pelabuhan dan pelabuhan kita tidak main-main, pergerakannya sangat intens gitu. Tapi bagaimana kemudian bekerja mungkin 10 kali lebih keras kerjanya, karena ini apalagi tadi menggunakan termogen yang one by one gitu kan. Bagaimana? Apakah sudah diberlakukan sejak kapan ini Bu, termogen itu sendiri? Baik, sejak masuknya COVID-19 itu awalnya kan Indonesia belum masuk negara terjangkit, jadi kami konsen ke kapal yang datang dari luar negeri. Nah, setelah Indonesia masuk sebagai negara terjangkit, mau tidak mau harus kita juga konsen ke penumpang dari dalam negeri karena statusnya sama. Jadi tetap kita pakai seperti itu. Nah, kami kata kepala kantor saya bahwa KKP itu sudah berjihad untuk itu. Karena kami standby, kami jihad untuk itu karena kami standby 24 jam. Kita tahu bahwa kedatangan kapal di Parepare itu memang instan. Contoh kemarin hari Minggu, kapalnya ada siang, ada sore, malam, dan sampai tadi subuh. Betul. Nah, kami mengoptimalkan semua tenaga dengan kerjasama lintas sektor juga. Kami di pintu masuk pelabuhan tidak sendiri. Kami banyak stakeholder lintas sektor, ada dari Bea Cukai, ada kepolisian, ada dari KSOP, karantina. Kami semua intens di situ. Bapak juga tadi sudah sebutkan bahwa kami membentuk satu tim. Nah, seperti itu. Oke, baik. Tapi seperti ini, melihat saya sebenarnya terlepas sebagai warga negara yang mestinya pasti aware dengan itu. Tapi saya pribadi secara meskipun dikatakan buat teman-teman medis, teman-teman yang berada seperti Bapak Ibu yang ada di pelabuhan, saya jadi kayak harusnya ada bentuk yang istilahnya perlindungan untuk bapak-bapak ibu-ibu di garda terdepan ini loh. Ini apakah sudah diberlakukan? Karena saya kira penggunaan masker dan hanya hand sanitizer saya kira tidak efektif lah menurut saya. Apakah sudah ada diberlakukan dari Kementerian Kesehatan barangkali atau dari pihak terkait seputar teman-teman yang benar-benar sudah mau berjihad untuk melawan COVID itu sendiri? Gimana sih Pak Cap, gimana? Iya, baik, terima kasih. Kalau untuk yang peralatan yang sangat lengkap ya, memadai itu memang kami belum. Jadi ya di pelabuhan belum. Tapi itu tadi dengan peralatan yang ada yang kami gunakan sekarang bukan berarti mengurangi kami punya kinerja di lapangan ya dalam hal ini mengantisipasi terjangkitnya virus corona. Iya, jadi tetap kami walaupun peralatan seadanya, ya kami personil semua standby di sana dalam hal itu, dalam pemeriksaan. Ya seperti tadi bisa sampaikan dari kesehatan pelabuhan. Oke, baik. Tapi memang sebenarnya kalau kita lihat berita yang beredar berseliweran gitu kan, termasuk tapi tadi malam sendiri Bapak Presiden Jokowi juga sudah membuat pernyataan press conference seperti itu tentang apalagi salah satu menteri kita tadi terjangkit virus tersebut. Bahkan beberapa kepala perdana menteri ada, ibu negara ada gitu kan. Jadi memang penyakit ini tidak pandang bulu, tidak mengenal usia. Jadi ini paling sekali kalau dipikir nggak mungkin lah kayak ibu negara yang sangat sanitasinya sangat baik. Ini sebenarnya kita tidak berbicara hanya seputar ini Ibu Ati, pelabuhan Riau tapi secara menyeluruh. Mengingat Ibu dari kantor kesehatan sendiri, bagaimana memberikan edukasi kepada pemirsa ini? Baik, kita mengedukasi yang pertama itu pola hidup bersih sehat. Salah satunya sering-sering mencuci tangan, menghindari kerumunan banyak orang. Jika tidak penting, kita tetap berdiam saja. Terus yang terpenting di sini seperti tadi Ibu katakan, kita tidak usah panik. Apalagi yang Ibu katakan bahwa apakah ada perlindungannya? Insya Allah dengan masker dan APD, kalau kita pakai dengan benar, insya Allah bisa melindungi. Karena di sini pun yang kita pengawasan setiap hari itu belum masuk kategori orang dengan positif, kasus confirm. Kecuali kalau jika orang itu positif, nah kita pakai APD lengkap. Kami punya kok. Oh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. kami punya. Tapi alat itu kami tidak bisa keluarkan jika tidak ada kasus confirm. Benar. Karena Ya. dengan kasus DBD tidak langsung Ya. langsung fogging gitu Iya, ya. tidak. Jadi jangan bikin resah gitu warga. Ini juga penting untuk pemirsa di rumah, kalau mendapatkan mungkin japri atau di WA, Ya. jangan langsung dibagikan saja, Ya. tapi diklarifikasi ini dari mana Klarifikasi, sumbernya. betul. Karena ini kan yang seperti ini juga banyak yang ingin mencari solusi, tapi tidak sedikit juga gitu kan yang mau gitu akhirnya
pemahaman orang kan beda-beda. Yeah. Mungkin yang satu menganggapnya positif, yang lain menganggapnya Yeah. negatif, nggak suka gitu kan. Yeah. Nah, tapi begini Ibu Ati, seputar pemberlakuan sistem kapal keluar masuk dengan tadi termogan. Iya. Ini sejauh ini Iya. sampai kapal Iya. tadi subuh, Iya. apakah ada istilahnya diindikasi meskipun positif negatifnya belum ya? Ada, apakah ada dari penumpang yang datang hingga subuh tadi? Ya, untuk kategori orang dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan sampai saat ini hasil pemeriksaan kami belum menemukan. Cuman ada 1-2 orang kami menemukan suhu tubuhnya 38 derajat, cuman tidak disertai batuk dan pilek, tapi tetap kami lakukan anamnesis lebih lanjut, menanyakan lokasinya di mana, tujuannya kemana, dan kami berikan notifikasi. Terus kita arahkan jika nanti sampai di wilayah setempat segera melapor ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat. Oke, ya baik. Tapi Cat, kemudian begini, ini kan tadi seputar, saya kira kalau bahasa antisipasi mungkin perlu ditingkatkan, mungkin bahasa antisipasi itu bukan lagi antisipasi ya, tapi lebih kepada Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan, benar. Kesiapsiagaan daripada teman-teman di kedatangan kapal. Dan bagaimana bentuk korelasi kemudian dengan dinas kesehatan misalnya? Kan ini kan meskipun ada dari kantor kesehatan pelabuhan, kemudian dari KSOP juga ada, tapi kan otomatis tenaga medis setempat. Yang bagaimana bentuk koordinasi ini untuk kesiapsiagaan itu sendiri untuk COVID-19? Baik. Kalau terkait dengan koordinasi dengan kesehatan, dinas kesehatan dalam hal ini mungkin itu lebih kepada kesehatan pelabuhan ya, yang mengadakan koordinasi itu. Karena begini, kita tahu bahwa kapal yang masuk di pelabuhan Parepare bukan cuma kapal yang langsung dari negara terjangkit, tetapi dari beberapa negara kan singgah lagi tuh, dari Nunukan, dari Samarinda ya, jadi masuk ke sini. Jadi penumpang yang dari sana juga dari kebanyakan dari, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Tarakan. Kemudian ini lanjut ke pelabuhan Parepare. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa kita lebih meningkatkan kewaspadaan dalam hal ini. Itu terkait dengan koordinasi. Memang kalau untuk wilayah pelabuhan kami koordinasi di instansi terkait yang ada di wilayah pelabuhan. Nah, nanti kalau misalnya ada misalnya yang keluar kemana, ke daerah mana, seperti yang Ibu tadi katakan, misalnya katakanlah ke Sidrap ya, yang suhu tubuhnya tadi yang meningkat, otomatis itu koordinasi ke permintaan setempat bahwa yang bersangkutan seperti ini. Itu sudah langsung koordinasi dari sini ke sana atau yang personal yang penumpangnya sendiri? Karena kemarin saja kabar terakhir ada pasien yang sudah di rumah sakit melarikan diri. Jadi kalau kita berharap benar ada yang sama, karena mungkin belum dirawat tapi mungkin baru diindikasi. Iya. Tapi karena pasiennya sudah stres duluan, akhirnya baru mau diperiksa kabur. Jadi ini yang saya mau tanyakan. Itu dari mana? Ada di daerah mana itu yang kemarin dikabarkan ya? Penumpang? Bukan. Itu ya dia masyarakat biasa gitu. Oh, iya. Ini yang saya tanyakan, apakah penumpang yang bersangkutan sendiri atau dari KSOP sendiri langsung mengabarkan ke daerah tujuan penumpang tersebut gitu? Enggak, tentunya kan dari kesadaran pribadi ya? Hah? Kesadaran dari penumpangnya sendiri? Bukan, jadi nanti kalau misalnya sudah ada ditemukan seperti itu, kan tadi ada tes yang sudah diadakan oleh penumpang, nanti dari kesehatan pelabuhan koordinasi dengan pemerintah setempat. Iya. Ke kota tujuan dan tujuan. Iya. Karena memang ini orang ketika ngomong sudah ngeri banget gitu. Jadi mungkin yang bersangkutan datang dengan indikasi mungkin dia batuk, pilek, demam, kemudian badannya sakit, ditambah juga seperti ini. Pas wah ini mungkin baru diindikasi, bukan juga ya, kalau dia keburu stres duluan jadinya kabur gitu. Baik, kita jeda dulu Bu Ati, saya dan juga Pak Kapten. Saudara, saya akan segera kembali sesaat lagi.
bukan sampah sembarangan. Itu harusnya kau sudah tahu. Kau sudah dewasa, kau sudah teman yang sama benar. Mikir kau kalau nak berbeda dengan ini siapa lagi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Gunakanlah air seperlunya saja, karena air adalah sumber kehidupan kita. Baik, saudara pemirsa, terima kasih masih setia terus bersama kami, masih concern kita terhadap COVID-19 atau coronavirus. Ya, memang harus di angka sampai pagi ini sudah hampir 100 orang ya, kurang lebih 100 orang yang diidentifikasi terpapar virus ini. Dan melihat memang Parepare ini kita juga bukan hanya kota tujuan, tapi kita juga kota persinggahan, destinasi demikian. Dan ini sebenarnya aware kita, apalagi Parepare sekarang cukup dilirik oleh banyak orang. Nah, dan salah satu cara orang, gak usah jauh-jauh deh, orang dari ujung Lero misalnya tuh pasti menghabiskan malam minggu di sini. Betul. Bagaimana Kapten melihat fenomena itu? Ya, baik. Memang ya mungkin daya tarik kota Parepare ya tersendiri, ada yang beda dari wilayah lain ya, daerah lain. Karena saya memantau baik di pelabuhan maupun di tempat lain itu kerumunan warga luar biasa ya. Iya, apalagi kalau misalnya kapal mau berangkat, kapal mau tiba, terus hari-hari libur, hari-hari Sabtu Minggu, itu tempat-tempat hiburan kan atau kafe-kafe itu luar biasa. Nah ini mungkin karena adanya wabah ini ya, yang sedang lagi viral sekarang, mungkin kami harapannya kepada warga masyarakat khususnya untuk kota Parepare, agar yang tadi biasanya sering berkunjung ke pelabuhan, mengantar mungkin sanak saudara yang berangkat atau menjemput, kalau bisa baiknya ya dikurangkan, kalau atau bisa tidak usah lagi lah. Ya karena kadang-kadang yang berangkat itu satu orang yang berangkat, iya yang antar satu kampung, iya satu mobil, jadi itu juga membuat sesak di pelabuhan. Jadi Kecamatan. iya, antisipasi jangan sampai ya, ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin, Iya. amin. Jadi- Dari ya luar biasa. Tapi sejauh ini Pak, penertiban kan di ketika kedatangan kapal seperti kemarin yang cukup padat pagi, siang, malam, kemudian subuh. Jadi kan juga salah satu selain penumpang, pengantar penumpang, para pedagang. Bagaimana ini Pak Kapten atau mungkin Ibu Ati ini tentang pedagang-pedagang yang jelas juga geliatnya juga kencang sekali ketika ada kapal gitu, bagaimana? Iya. Ya itu kalau untuk pedagang ya kita setiap saat mengadakan penertiban ya, yang misalnya pedagang asongan ya, khususnya pedagang asongan. Yang biasanya mereka bebas naik ke kapal kan, biasanya
ada ya? Iya itu. Jadi memang itulah karena dilema juga ya masyarakat kita kan separuh sebagian besar mata pencariannya di sana. Ya jadi kami memang menghimbau untuk lebih tertib. Memang tidak menutup kemungkinan ada juga yang ke kapal, tapi personil kami di lapangan insya Allah ada yang membantu untuk mengarahkan. Atau kalau mungkin selama COVID merebak ini mungkin ada penertiban untuk tidak naik dulu karena jangan sampai dia sehat naiknya bawa turunnya gitu. Ya, Apakah ada jadi sebenarnya begini. tegas? Jadi sebenarnya begini, bukan cuma pada saat ada wabah ini ya virus corona ini. Jauh-jauh sebelumnya juga kami sudah memang karena di sana adalah pelabuhan yang space code. Jadi yang tidak boleh semua orang ada di dalam, terutama tidak terkecuali adalah kedalam nasional. Dengan adanya wabah ini tentunya petugas kami di lapangan lebih intens lagi agar supaya kalau bisa janganlah naik ke kapal supaya tidak ada persentuhan langsung dengan penumpang. Iya. Baik. Jadi kita arahkan di wilayah pelabuhan. Iya. Oke, baik, ini juga penting untuk kami sampaikan kepada pemirsa di rumah bahwa kurang lebih berdasarkan instruksi Presiden kurang lebih 100 rumah sakit telah menjadi rumah sakit rujukan termasuk Rumah Sakit Umum Andi Makassau sebagai rumah sakit rujukan berstandar internasional. Bahkan kita punya ruang isolasi yang memang sudah sesuai standar jauh sebelum ada bahwa ada masuk ke Indonesia. Rumah Sakit Umum Andi Makassau sendiri sudah punya gitu kan peralatan yang bisa menunjang daripada kesiapsiagaan daripada virus corona. Tapi kemudian seperti ini Bu, saya ke Ibu Nurhayati selaku perwakilan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar. Ini kan memang sebenarnya seperti dikatakan tadi, teman-teman yang mencari rezeki. Iya. Ini juga sebenarnya persoalan emosional juga ya, kita juga agak-agak ini juga gitu kan. Tapi kan ini adalah sebuah kebutuhan publik yang mau nggak mau karena ini keresahan setiap untuk namanya keramaian seperti itu, jangan sampai satu orang ini menyebar kepada semuanya. Tapi sejauh ini dari Ibu sendiri kesehatan pelabuhan apakah juga menyasar saudara-saudara kita khususnya dalam tanda kutip pedagang dan pengantar seperti itu? Baik, terima kasih. Tadi saya jawab dulu yang mengenai penjual ya. Untuk penjual di dalam pelabuhan Parepare yang rutin setiap hari menjual itu mereka sudah terdata. Jadi kami sebelum ada kasus ini kami selalu turun juga melakukan pengawasan, entahkah ke jualannya, entah ke orangnya, dan kalau ada screening kami juga sering melakukan kepada pengelola TPM. Kami selalu melakukan juga sosialisasi ke mereka. Terus untuk ada kasus COVID ini kami semua memasang himbauan, semua kita pasang titik himbauan ke kapal juga kerjasama dengan agennya kita himbauan bahwa jika ditemukan ada orang dengan kondisi dan gejala seperti demam batuk harap melapor kalau di kapal kena koda, nanti kalau dibawa ke petugas kesehatan kami ada posko di pelabuhan. Nah yang tadi terkait masalah pengantar. Iya. Nah, kalau pengantar penjemput itu kalau di pelabuhan Parepare itu mereka tidak boleh masuk ke lini 1. Jadi yang berada di lini 1 itu di pagar pelabuhan sampai ke kapal itu hanya penumpang turun dan tenaga kerja bongkar muat. Iya, itu yang boleh masuk ke lini 1. Tapi pengantar tenaga kerja bongkar muat yang TKBM. Yang muat barang holding dari kapal bawa barang penumpang turun. Nah itu yang boleh masuk ke lini 1. Jadi pengantar, penjemput mereka ada di luar. Tapi izin Ibu, ini mohon petunjuk dan juga pencerahan karena saya juga pernah gitu kan ketika menjemput pada saat arus mudik ya, itu kan juga kadang-kadang ada teman-teman kuli panggul yang pada saat kapal sandar. Saya juga kaget waktu itu karena saya belum pernah menemukan dirinya tiba-tiba naik ke kapal. Nah itulah yang tadi, itu yang disebut TKBM. TKBM itu tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Parepare. Dan mereka itu terdata, mereka juga punya seragam. Nah, kami juga melakukan pengawasan berdasarkan calon. Iya, screening. Bukan saat ini saja, tapi sebelum-sebelumnya kami tetap screening. Oh luar biasa. Iya. Jadi sebenarnya tidak istilahnya apa ya? Istilahnya kita hanya bersandar sepenuhnya
lebih kepada Iya. Tuhan yang Maha Kuasa Iya. Allah, karena sebenarnya proses screening, proses pengawasan Iya, sudah sudah. dilakukan jauh Iya, sebelum betul. merebaknya virus Iya. ini. Jadi istilahnya upaya kita sebagai manusia sudah cukup maksimal. Kita tinggal berlindung saja sama Allah juga melindungi kita, gitu. Karena ini kesiapsiagaan sendiri bukan tiada ini. Iya, bukan. Karena mau sudah dilakukan sejak Iya. dulu Pak ya. Iya. Oke, baik, kita jeda dulu saudara, sampai akan segera kembali setelah yang berikut. Sudah Mi, naik mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm. Iyo, tidak pakai helm Mi. Ay, satu aja helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. pesan ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugerto, saya Trianti Sulaiman, saya Usatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. The number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan beberapa menit lagi kita menuju pukul 11. Tandanya kita harus berpisah meskipun sebenarnya masih banyak hal yang ingin sekali kami kabarkan untuk Anda seputar merebaknya virus corona ini sendiri. Mungkin dari kepelabuhan itu mungkin memberikan pencerahan karena tetap melayani Pak ya, keberangkatan dan kedatangan ke dalam negeri. Tapi ada kebijakan-kebijakan lain barangkali yang penting untuk pemirsa ketahui, silakan. Oke, baik.
Untuk kapal yang bersandar di Pelabuhan Parepare yang tiba dari luar Pelabuhan Parepare tetap kita layani ya, karena banyakkan warga negara kita yang merantau ke sana, banyak yang kembali di Pelabuhan Parepare. Ada juga yang mau berangkat ke daerah Kalimantan seperti itu, kita tetap layani, tetapi tentunya di sini kita mengutamakan prosedur yang ada ya, seperti tadi sebelum ini ada pemeriksaan dari kesehatan pelabuhan. Nah di sini mungkin kami mengimbau kepada warga masyarakat khususnya Kota Parepare agar supaya mempunyai kesadaran ya, kesadaran terhadap lingkungan ya, kesadaran dalam mengikuti semua instruksi yang sudah ditetapkan di Pelabuhan Parepare. Contoh misalkan dilarang untuk masuk ke dalam lini 1 naik ke dermaga, ya tolong ditaati ya, jangan gunakan segala cara sehingga mereka memaksakan diri untuk naik ke atas kapal. Begitu pula yang turun juga begitu. Sudah ada petugas-petugas kita yang di sana mengarahkan agar supaya penumpang yang turun dari Pelabuhan Parepare tertib. Kemudian membantu petugas-petugas kami di sana yang khususnya dari kesehatan pelabuhan mengadakan pemeriksaan juga. Saudara-saudara kami tolong dipatuhi, jangan ada yang kabur, ada yang lari, ada yang cari jalan lain sehingga menghindari pemeriksaan itu. Jadi intinya di sini adalah tolong bantu kami dengan tentunya mengikuti semua ketentuan yang ada di pelabuhan. Ya, jadi kesadaran. Jadi walaupun kami bertugas sekian puluh orang di pelabuhan, semua instansi ada di sana, tapi kalau kesadaran warga juga tidak ada, jadi sama aja. Ya, apalagi ini kan virus ya, virus corona yang sangat semua kita pasti akan merasa was-was. Tapi itulah tadi seperti yang disampaikan oleh dari Ibu Kesehatan bahwa kalau bisa jangan panik. Ya, warga masyarakat Kota Parepare khususnya, alhamdulillah sampai sekarang mulai dari penanganan kami kapal tiba sampai dari Januari sampai sekarang ini, dari instruksi Presiden, dari Dirjen, dari apa sampai sekarang ini alhamdulillah belum ada ditemukan ya. Nah, itu dia jadi. Untuk wilayah Parepare. Iya. Wilayah Parepare. Jadi tidak usah panik ya. Tidak ada. Terutama juga istilahnya buat Anda karena panik akhirnya menimbun barang. Ya, itu masalah. Menimbun makanan, itu. Menimbun masker. Jadi saya sendiri keliling Kota Parepare cari. Tidak ada masker. Tidak dapat masker. Habis. Ya itulah ya, makanya saya bilang kesadaran ya. Jangan menimbun, kalau bisa memang dilayani ke masyarakat. Ya, kalau memang ada dijual ya. Nah, itu sih. Karena apa ya? Sebenarnya membunuh bukan virus corona, tapi manusia sendiri yang kira membunuh sesamanya lagi dengan menimbun makanan, menimbun obat-obatan, menimbun hand sanitizer, menimbun. Iya, ini jangan. Kita lebih perhati pedulinya ke situ mungkin ya. Iya. Akhirnya kita tidak memikirkan bahwa ada juga saudara-saudara kita yang juga membutuhkan hal yang sama. Baik, yang terakhir mungkin Ibu dari Bu Ati seputar ada mungkin kesiapsiagaan ya, bukan lagi antisipasi menurut saya, tapi kesiapsiagaan dalam hal ini kantor kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar yang full support juga untuk wilayah Parepare sendiri. Ini benar sangat terkontrol ya dari provinsi untuk mencegah COVID-19 ini. Silahkan. Baik, bentuk kesiapsiagaan kita di pintu masuk sesuai dengan amanah IHR itu how to detect, how to respond, dan how to prevent. Artinya deteksi dini, bagaimana deteksi dininya, bagaimana pencegahan, dan bagaimana respon terhadap kesiapsiagaan tersebut. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa kami sudah melakukan kegiatan rutin. Nah, memang kalau untuk di kegiatan dalam kedaruratan kesehatan seperti saat ini COVID sebagai salah satu kedaruratan kesehatan masyarakat, nah saya informasikan juga bahwa untuk Pelabuhan Parepare sendiri itu sudah mempunyai rencana kontingensi. Namanya untuk situasi kedaruratan kesehatan itu memang kita sudah susun rencana kontingensi. Namun alhamdulillah Pelabuhan Parepare sudah memiliki rencana kontingensi dari tahun 2015. Itu sudah kita susun. Seperti apa jika terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat di Kota Parepare, kita tinggal aktifkan dokumen tersebut. Nah, di dokumen tersebut itu bukan hanya lintas sektor pelabuhan, tapi sampai dengan pemerintah kota terlibat di situ.
Bahkan kami sudah simulasikan waktu tahun 2015 saat MERS-CoV. Iya. Nah, saat MERS-CoV itu merebak juga waktu itu. Nah, alhamdulillah Indonesia belum masuk, tapi kita sudah susun bagaimana jika MERS-CoV masuk ke Indonesia, salah satunya di Parepare sendiri itu. Nah, kami susun rencana kontingensi itu. Dokumennya kami punya. Seperti itu. Iya, virus yang selain MERS juga MERS-CoV ini juga cukup mencuri perhatian karena ini virusnya dari Uni Emirat Arab ya, waktu itu ya. Baik, ada lagi yang disampaikan? Mungkin lebih kepada komunikasi risikonya, kita mengedukasi kepada seluruh pelaku perjalanan maupun masyarakat yang ada di pelabuhan untuk pola hidup bersih dan sehat, mencuci tangan setiap melakukan kegiatan atau sebelum, menghindari kerumunan orang, terus menghindari kontak dengan orang yang memiliki gejala batuk atau pilek seperti itu. Kita menghindari kontak seperti itu. Apalagi nih juga kita sebagai seorang muslim, kita bisa 5 kali cuci tangan satu wudhu, kan? Karena kita wudhu gitu cuci tangan kita dianugerahkan oleh itu, dan memang dalam pernah dikatakan bahwa akan ada suatu masa banyak wabah gitu. Dan ini mungkin sesuai dengan kita sebagai seorang muslim, kemudian ini adalah aware. Ini adalah teguran untuk kita lebih aja. Jangan merasa terzolimi lah, karena biasanya itu dari kita juga sih sebenarnya kejadian itu ada gitu kita terima aja. Dan yang pasti apa-apa jaga, seperti yang kadang-kadang kita anggap remeh, handphone, remote, gagang pintu, kemudian gagang tangga gitu kan. Ini mungkin perlu kita bisa buat cairan disinfektan sendiri dengan larutan disinfektan bisa ya. Dan yang pasti jangan tersinggung kalau orang tidak mau jabat tangan ya. Jangan tersinggung kalau misalnya kita dan orang tidak mau jabat tangan sama kita, karena apalagi cipika-cipiki, jangan lagi. Ada juga tuh syarat dari siku, salam siku. Kayaknya nggak support juga sih, juga mending ini aja salam Sunda gitu kan, salam orang Sunda. Baik, terima kasih Ibu. Ya, kita sekarang jabat tangannya gini aja. Baik, dan juga pemirsa di rumah, terima kasih Anda sudah menyaksikan program Channel Talk Show edisi hari ini seputar kesiapsiagaan Pelabuhan Parepare menyikapi virus corona. Tapi yang pasti seperti katakan Ibu dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, bahwa Ibu Ati yang cantik sekali pada pagi hari ini, bahwa waspada harus, panik jangan. Jadi kita lillahi ta'ala, semua yang kita lakukan sudah sesuai prosedur, dan ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Jadi dan seperti ini semoga kita bersama-sama perang melawan COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, saudara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jaga terus kesehatan Anda, hindari tempat keramaian. Lebih baik banyaklah menghabiskan waktu bersama